Terima kasih sudah menyatakan cinta sama saya ya. Ya, selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi di Bijak Bicara Tanpa Jarak. Dan tema kita malam hari ini adalah mengenal PT Inti lebih jauh. Ya, setelah era tahun 70-80-an orang mengenal PT Inti melalui produk pesawat telepon rumah dan telepon umum. Lama kemudian masyarakat tak mendengar kiprah PT Inti di kancah industri telekomunikasi Indonesia. Nah, banyak orang, terutama kaum muda bahkan tidak mengenal PT Inti sebagai BUMN. Sementara sebagian lagi mengira PT Inti adalah anak perusahaan BUMN lain. Perkembangan industri telepon seluler yang semakin pesat membuat persaingan di industri ini semakin ketat. PT Inti pada awal bulan Juli 2011 melakukan terobosan dengan merakit telepon seluler murah dan dipasarkan di dalam negeri. Ini menarik sekali. Sudah murah dan dipasarkan di dalam negeri. Ya, salah satu mitra bisnis yang memanfaatkan fasilitas perakitan PT Inti ini adalah ponsel merek Imo. Dan baru-baru ini PT Inti berhasil merakit telepon seluler dengan merek Imo. Telepon seluler buatan PT Inti ini dikenal canggih dengan harga yang sangat terjangkau. Baik pemirsa, malam hari ini kita ingin mengenal lebih jauh apa itu PT Inti, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua narasumber. Yang pertama, Bapak Irfan Setia Putra. Beliau adalah Direktur Utama PT Inti. Selamat malam Pak. Selamat malam. Anda ini low profile sekali ya. Low profile, high profit. Low profile, high profit. Baik. Bapak Irfan Setia Putra, sebelum saya lanjut ke Pak Sarwo, apakah Anda orang yang setia? Setia, tapi nama saya Irfan, bukan Irfan. Irfan, ya. Setia. Aku suka gayanya. Setia Putra. Setia Putra. Anda orang yang setia? Setia. Setia pada BUMN maksudnya? Setia sama siapa saja. Ya, yang kedua adalah Bapak Sarwo Wargono, Presiden Direktur Ponsel Imo ya. Selamat malam Pak. Ya, luar biasa sekali. Biasanya anak muda itu energi positif ya. Saya pikir Anda tadi sebelumnya motivator loh. Motivator. Saya merasa tersaingi juga. Tapi aku ke Pak Irfan dulu. Ya. Apa itu si PT Inti ya? Mungkin masyarakat perlu tahu apa itu PT Inti. Ya, saya pikir apa yang Anda katakan benar ya. Jadi saat ini mungkin nggak banyak yang tahu lagi PT Inti. Jadi dulu PT Inti itu yang menghasilkan telepon di rumah dan membangun infrastruktur untuk bisa Anda bertelepon di rumah. Ya. Artinya semua yang diproduksi oleh PT Inti pada waktu itu semuanya dibeli oleh PT Telkom. Ya. Nah, kalau Anda ingat tahun 70-an, mungkin Anda belum lahir ya, atau tahun 80-an, ketika kita pasang telepon kita pasti dapat teleponnya. Dan itu buatan Inti. Jadi sebenarnya produk-produk Inti sangat dekat dengan hati masyarakat, karena pertama kali waktu kita telepon itu yang kita tahu adalah PT Inti selain Telkom ya. Karena mungkin kurang pada saat itu promosi, promosi mungkin bagaimana? Sebenarnya enggak, zaman itu kan proteksi. Jadi ya. Pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk membangun manufacturing atau fabrikasi untuk pembangunan teknologi telekomunikasi. Ya. Itu di PT Inti. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi reformasi, terjadi keterbukaan, teknologi baru muncul yaitu seluler. PT Inti tidak siap. Dan oleh sebab itu makin hari makin tidak dikenal, karena tidak ada lagi orang yang pasang telepon di rumah kan. Betul. Setelah hampir boleh dibilang 10 tahun yang lalu. Iya, menarik sekali. Itu masa lalu lah. Itu masa lalu. Kalau sekarang Anda bisa ceritakan tentang PT Inti ini? Ya, akibat dari masa lalu, PT Inti kemudian memutuskan untuk bergerak di bidang jasa, atau kita istilahkan sistem integrator, untuk di daerah telekomunikasi. Ya. Nah, itulah sebenarnya yang membuat PT Inti makin tidak dikenal. Karena apa? Karena itu bisnis yang boleh dibilang banyak pihak bisa lakukan, dan itu bisnis yang pada dasarnya sangat kompetitif. Ya. Sehingga menjadi masalah kemudian ketika PT Inti tidak punya kemampuan atau kompetensi di daerah itu. Karena Anda mesti ingat lagi, artinya pada waktu kita bangun pabrik, kita meng-hire orang untuk menjalankan pabrik kan. Dan ini BUMN, Anda meng-hire orang untuk tidak berkompetisi. Karena apa? Karena produknya semuanya selalu diambil oleh Telkom. Nah, ini menarik sekali. Ketika kita berbicara BUMN, ini suara masyarakat, pasti kinerja yang terjadi di dalamnya adalah ya agak-agak kurang baik dibandingkan dengan non BUMN lah, dalam media swasta.
yang Anda lakukan, Anda ini kan dikenal sebagai orang profesional. Betul. Yang banyaklah di perusahaan-perusahaan multinasional sudah berkiprah. Tiba-tiba Anda tertarik di BUMN. Ini menarik ya kan. Kalau saya sih dari awal nih, saya kelar dulu emang tidak mau masuk, tapi saya entrepreneur sendiri. Tapi Anda tertarik di BUMN. Apa yang menjadi motivasi? Ya sebenarnya ini tertarik atau tidak ini sesuatu yang kita bisa kesampingkan dulu gitu. Tapi memang pada waktu itu manajer BUMN Pak Sofyan mengajak saya gitu. Kalau Anda warga negara yang baik, seorang menteri mengajak, masa Anda bilang enggak? Apalagi ada kata-kata, walaupun kata-kata yang agak berbisik di situ, bisa bantu saya enggak gitu. Masa kita bilang enggak kan? Iya. Kan? Itu asal muasalnya, dan pada waktu saya pelajari, saya pikir wah ini ada kesempatan untuk memperbaiki sebenarnya itu. Dan balik lagi, saya sepakat dengan Anda. Kenapa saya juga tidak masuk BUMN dari dulu? Pertama, karena mungkin lebih menarik di swasta ya, lebih kompetitif dan lebih fighting spiritnya lebih besar. Tapi begitu di BUMN ternyata saya menemukan hal-hal yang jauh lebih menarik dibandingkan di swasta. Dan kalau saya tanya, saya informasikan teman-teman saya di swasta, Anda merasa presidir di CEO yang sukses, uji nyali, coba pegang BUMN. Baik pemirsa, ini pertanyaan jawaban yang menarik sekali. Kalau Anda ingin uji nyali, cobalah di BUMN. Nanti kita dengarkan jawaban Pak Irfan ya. Tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan?